Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil. Saya Dinur Hasbi. Kami mahasiswa kedokteran Fikia Universitas Airlangga. Kami akan membahas fisiologi dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, kita sedang berada di padang Arafah. Suhu mencapai 42 derajat Celcius. Tubuh terus berkeringat. Namun karena khawatir bolak-balik ke toilet, minum pun jadi sangat sedikit. Data menunjukkan lebih dari 40% jamaah haji mengalami tanda-tanda dehidrasi selama ibadah. Mulai dari urin pekat hingga rasa lemas yang berlebihan. Pernahkah Anda sendiri merasakan saat kurang minum di siang terik, kepala terasa pusing dan mulut kering? Hal itu adalah sinyal tubuh bahwa cairan kita sudah menipis. Lalu, bagaimana tubuh kita bertahan menghadapi kondisi ekstrim kekurangan cairan ini? Apa yang sebenarnya terjadi di ginjal kita? Tubuh kita ternyata lebih pintar dari yang kita kira. Dia punya cara cerdas untuk menghemat air. Meskipun kadang hasilnya bikin kita heran, kenapa urin jadi lebih pekat dan warnanya kuning tua? Disinilah kita akan membahas bagaimana sistem ekskresi, khususnya ginjal, berperan menjaga keseimbangan cairan saat jamaah haji menghadapi dehidrasi. Segala proses ekskresi dalam tubuh manusia dimulai dari sistem saraf pusat. Otak menerima berbagai sinyal dari tubuh, seperti kadar cairan dalam tubuh, konsentrasi ion, hingga tekanan darah. Dari sinyal ini, otak melalui hipotalamus akan memberi perintah, misalnya dengan mengatur produksi hormon ADH, antidiuretik hormon, atau mengirim impuls ke sistem saraf otonom. Perintah tersebut diteruskan melalui saraf menuju organ ekskresi, terutama ginjal, yang menjadi pusat utama pengolahan dan pembuangan limbah. Ketika jemaah haji berada di tengah cuaca yang panas terik dan tubuh terus kehilangan cairan lewat keringat, otak segera membaca kondisi ini. Hipotalamus mendeteksi bahwa darah menjadi lebih kental karena kadar air menurun, sementara kadar ion tetap tinggi. Sebagai respons, otak memerintahkan hipofisis posterior melepaskan hormon ADH atau vasopresin. Hormon ini bekerja di ginjal dengan membuka saluran air bernama aquaporin 2 di tubulus ginjal, sehingga lebih banyak air bisa kembali masuk ke peredaran darah. Akibatnya, volume urin menurun dan warnanya menjadi lebih pekat. Tidak hanya itu, tubuh juga mengaktifkan sistem renin-angiotensin-aldosteron. Saat volume darah turun, ginjal melepaskan renin yang kemudian menghasilkan angiotensin 2, di mana zat ini menyempitkan pembuluh darah ginjal untuk menjaga tekanan. Ketika hal ini terjadi, manusia dapat merasa haus agar seseorang terdorong untuk minum, serta merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron berperan meningkatkan absorpsi natrium, dan bersama natrium, air pun ikut tertarik kembali ke dalam darah. Semua mekanisme ini adalah cara tubuh bertahan agar tekanan darah dan keseimbangan cairan tetap terjaga, walaupun sifatnya dalam sementara. Jika kehilangan cairan terus berlanjut tanpa asupan minum yang memadai, tubuh pada akhirnya tetap akan jatuh dalam kondisi dehidrasi. Ginjal sendiri bekerja keras dalam situasi ini. Glomerulus tetap menyaring darah, tetapi penelitian menunjukkan bahwa saat heat stress, aliran darah ke ginjal bisa berkurang 15 hingga 30%, karena sebagian besar darah dialihkan ke kulit untuk membantu pendinginan tubuh. Setelah proses filtrasi, tubulus proksimal dan lengkung Henle mengambil kembali ion dan air, membentuk gradien osmotik di medula ginjal. Di tahap akhir, ADH dan aldosteron mengoptimalkan penyerapan air dan natrium di ductus collectivus. Hasilnya, urin yang keluar semakin sedikit, warnanya kuning tua dan sangat pekat.
sebuah tanda jelas bahwa ginjal sedang berjuang keras menghemat air. Namun tantangan di lapangan ibadah haji tidak ringan. Suhu ekstrim mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius membuat keringat mengucur terus-menerus. Aktivitas fisik tinggi seperti berjalan jauh, berdiri lama, dan berdesakan menambah beban badan. Banyak jamaah juga sengaja membatasi minum karena khawatir takutnya akan sering ke toilet. Sementara kelembaban udara rendah membuat cairan hilang tanpa terasa lewat napas dan juga kulit. Sehingga akibatnya cairan yang masuk jauh lebih sedikit dibanding yang keluar. Walaupun ginjal sudah bekerja secara maksimal. Jika kita melihat lebih dalam hingga ke level molekuler, kerja ginjal makin jelas. Pompa natrium, kalium, ATPase di tubulus menjaga gradien ion agar air dapat kembali lewat proses osmosis. Aquaporin 2 terbuka di bawah pengaruh ADH untuk memfasilitasi penyerapan air. Dalam kondisi dehidrasi berat, kadar ADH bisa mencapai maksimum, sehingga urin menjadi sangat pekat dan osmolaritas di atas 1200 per liter. Tetapi jika cairan sama sekali tidak diganti, darah akan semakin kental, tekanan darah menurun, dan risiko gagal ginjal akut meningkat. Penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi dehidrasi dan juga panas berlebih dapat menimbulkan dampak serius pada ginjal. Salah satunya adalah proteinuria, di mana kondisi kebocoran protein dalam urin akibat meningkatnya permeabilitas pada ginjal. Bahkan, sekitar 40% kasus heat stroke di militer Amerika yang disertai dengan acute kidney injury atau cedera ginjal akut. Mekanisme yang mendasarinya melibatkan penurunan aliran darah ginjal, kekurangan oksigen di jaringan, serta meningkatnya stres oksidatif. Secara klinis, bila ada gangguan pada mekanisme ekskresi tubuh dalam respon dehidrasi, maka sistem pengaturan cairan dan elektrolit tidak berjalan optimal sehingga muncul berbagai masalah. Misalnya, bila pelepasan ADH terganggu, seperti pada diabetes insipidus, ginjal tidak mampu menahan air sehingga urin tetap encer dan banyak meskipun tubuh kekurangan cairan, mengakibatkan dehidrasi semakin parah. Bila sistem renin, angiotensin, aldosteron terganggu, tubuh tidak dapat mempertahankan tekanan darah dan reabsorpsi natrium, sehingga pasien bisa mengalami hipotensi, shock, atau gangguan elektrolit seperti hiponatremia dan hiperkalemia. Gangguan fungsi ginjal itu sendiri juga memperburuk keadaan. Filtrasi glomerulus menurun, toksin menumpuk, dan pada kondisi berat dapat terjadi acute kidney injury. Secara klinis, pasien bisa menunjukkan gejala haus berlebihan, lemas, pusing, penurunan tekanan darah, oliguria, hingga komplikasi serius berupa gagal ginjal akut dan gangguan kesadaran akibat ketidakseimbangan cairan elektrolit. Semua ini menunjukkan bahwa ginjal memiliki batas ketahanan. Ia mampu bertahan dan juga beradaptasi, tetapi tidak selamanya. Bila jamaah tetap tidak mengganti cairan yang hilang, risiko komplikasi serius tidak bisa dihindari. Karena itu, menjaga asupan cairan di tengah ibadah haji yang berat bukan sekedar anjuran, melainkan kebutuhan vital bagi kita umat manusia untuk memastikan adanya keselamatan bagi tubuh kita sendiri.